kita ini bisa kok melawan corona ini. 8 hari Mas. 8 hari ya? Iya. Dan dari biasanya 14 hari itu ya? Saya langsung mengubah kacamata. Saya tulis di part 2 itu ganti kacamata. Saya mengubah sudut pandang bahwa saya ini tidak sakit. Karena saya memang merasa sehat Mas. Betul, saya ingin mengajak bahwa kita ini bisa kok melawan corona ini. Saya ingin mengajak merubah ya, ganti kacamata. Kalau di Wattpad itu sampai 6.000 yang baca, saya ingin 6.000 orang itu ganti kacamata semua. Artinya jangan terlalu paranoid karena banyak stigma ya. Kalau orang keluar dari rumah sakit juga dijauhi, orang kena COVID itu seperti aib ya, harus dijauhi, dikucilkan seperti itu. Memang betul, kita harus jaga jarak dan sebagainya, tapi ini kan bukan aib. Jadi saya merasa enjoy aja, fine aja ketika saya tiap hari saya update di status, selfie, saya ceritakan kondisi di sana, saya tulis di status, saya tulis di Instagram. Tujuannya hanya seperti itu sih, untuk memberi manfaat aja di saat saya sendiri itu mungkin punya waktu luang dan bisa memberi manfaat dalam kondisi yang kata orang itu menyedihkan, ya. Dalam kondisi sakit kata orang, tapi saya merasa sehat, maka saya ingin bisa bermanfaat aja bagi orang lain. Banyak dari nakes sendiri, para dokter, kemudian teman-teman komunitas, teman-teman yang lain yang saya kirimi tulisan-tulisan saya itu bilang, Mbak tulisannya kok enak ya dibaca katanya, nggak bikin parno, nggak bikin saya takut, nggak bikin saya stres. Ternyata menghadapi corona seperti ini banyak hal-hal yang berharga kata mereka begitu. Gimana kalau dibikin buku? Ya, jadi itulah awal ide dibikin buku dengan teman-teman nakes ya, tenaga kesehatan yang saya tulis di buku itu sebagai astronot. Jadi saya menganalogikan diri saya, Mas Didi ya, saya sedang berwisata keluar angkasa, sehingga saya happy. Karena kuncinya kita sembuh, karena COVID kan belum ada obatnya ya. Kuncinya adalah antibodi terbentuk bagus. Ketika antibodi terbentuk, dia bisa melawan virus yang ada di tubuh kita. Antibodi terbentuk kalau kita berpikir positif dan bahagia. Maka saya menganggap diri saya sedang wisata di galaksi lain, bertemu astronot. Nah, para nakes ini yang melayani saya setiap hari, kemudian mereka ya saya lihat keringatnya ya seperti itu yang kemudian mereka ketika mendaftar menjadi relawan COVID, saya tanya ya setiap kali mereka berkunjung, itu tantangan dari keluarga juga luar biasa. Kemudian dari bahkan cari kos-kosan itu juga susah mereka karena masyarakat pada takut ya. Tapi alhamdulillah akhirnya itu terlampaui. Nah ini pengalaman yang luar biasa bagi saya karena selama ini saya kan tidak mendengar langsung ya dari para nakes. Bahkan ada seminggu pertama itu katanya PP dari Kasembon ke Kediri. Ada salah satu nakes ya? Iya betul. Jadi luar biasa perjuangannya mereka saya kira. Kemudian menghadapi kita juga harus pakai hazmat juga. Makanya disebut astronot tadi ya. COVID itu adalah takdir dari Allah. Jadi peluk takdir itu, terima dengan senang hati. Toh sudah positif ya. Kemudian bagaimana menyikapi positif itu? Berpikirlah positif. Jadi berpikir positif bahwa Allah itu sedang memberi kita vaksin gratis. Karena kalau kita positif kan otomatis antibodi terbentuk. Itu vaksin gratis dari Allah. Gratis ya. Kuncinya untuk membuat antibodi terbentuk itu adalah itu. Dan itu sudah saya terapkan hanya 8 hari Mas. 8 hari ya? Iya. Dan dari biasanya 14 hari itu ya? 8 hari sudah. Teman-teman yang datang duluan, kemudian di swab mereka masih positif juga. Belum pulang. Jadi saya itu datangnya belakangan, pulangnya duluan seperti di Bubulan itu kamarnya 306 yang jadi judul ini ya. Jika corona sebesar kambing. Karena apa? Karena saya banyak ditanya Mas, dari masyarakat, dari para nakes sendiri juga tanya, Bubulan kenanya di mana? Bubulan tahu apa? Kira-kira positifnya di mana? Saya jawab dengan guyonan waktu itu. Nah, kalau corona sebesar kambing, saya ingat ya, saya tahu, saya ketemu di mana, kenalan di mana. Masalahnya corona ini nggak bisa dilihat, jadi saya nggak tahu karena nggak sebesar kambing, saya begitu. Sehingga guyonan itu saya jadikan judul karena biar judul ini mengesankan tulisan ini bukan sesuatu yang thriller, bukan mencekam, tapi sesuatu yang bisa jadi hiburan juga, tapi ada pelajaran yang dipetik di sana. Beberapa teman yang satu pasien ya satu lokasi dirawat itu juga japri ke saya, Bu saya ini takut kalau pulang nanti stigma tetangga saya itu pasti menganggap saya ini orang-orang yang harus dikucilkan. Itu bapak-bapak loh Mas ya, dia seperti itu dan japri kepada saya. Saya sampaikan enjoy Pak aja Pak, kita kan bukan kriminal saja begitu, kita kan bukan kriminal, santai aja.
Dan di situ kemudian saya menulis tentang bagaimana kita harus menghapus stigma. Jadi ada satu bab khusus yang saya menulis di situ. Kemudian tulisan itu juga saya share kepada rekan juga, sebelum itu kan belum jadi buku ya. Saya share kemudian juga termasuk ke tetangga saya. Saya ingin menghapus stigma itu. Saya tidak ingin pulang dikucilkan padahal kita sudah negatif. Dan itu terbukti ketika saya pulang, tetangga pada berdatangan ke rumah. Hikmah yang juga saya tulis di buku, menjadi banyak quote ya di buku itu adalah kita itu bahagia itu kuncinya hanya diri sendiri, saya dua ya. Syukuri apa yang diberikan Allah, jangan sesali yang terlewat. Kemudian setiap diberi takdir oleh Allah, yakinlah itu yang terbaik, the best for me, the best for us. Apapun takdir dari Allah itu pasti yang terbaik, pasti yang terkeren gitu ya.